Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam tes psikologi tes ya. Jadi di sini singkatannya adalah psikotes, termasuk dengan psikologi tes ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang macam-macam untuk tes psikologi. Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana nanti untuk menghadapi soal-soal ketika ada tes psikologi di perusahaan ataupun CPNS ya. Walaupun CPNS ini sendiri ada beberapa soal yang memang membutuhkan tes lanjutan setelah CAT ya, yaitu setelah SKB nanti ada tes psikotes ini, tapi ada juga yang tidak. Nah, biasanya kalau dosen ya, dosen atau kemudian tentara, kemudian polisi itu ada yang melalui tes semacam ini gitu ya. Baik, daripada kelamaan, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi aku yang terbaru ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang macam-macamnya terlebih dahulu, bukan secara spesifik. Jadi kita akan memberikan gambaran-gambaran apa saja yang sering keluar ketika tes psikotes ini diberikan ya. Begitu. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Nah, yang pertama adalah penalaran logika penalaran 3D ya. Jadi ada logika penalaran 3D di sini. Jadi soal penalaran termasuk seperti soal CPNS adalah figural ya. Jadi nanti teman-teman ini hanya contoh aja, salah satu aja, karena logika penalaran 3D itu lebih banyak ke gambar-gambar gitu ya. Lebih banyak ke gambar ataupun bentuk-bentuk gitu ya, secara yang bisa ditangkap oleh indera gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu ada gambar segitiga, segi empat, gimana, terus nanti manakah yang termasuk ini, atau kemudian ada pencerminan ya, itu juga termasuk dalam logika penalaran 3D ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah penalaran logika numerik. Nah, numerik ini contohnya yang pertama ya, nomor 1 nih, jika 3 tambah 1 24, 5 tambah 2 37, maka 7 tambah 5 berapa? Ini kan logika, nggak mungkin kan 3 tambah 1 kan biasanya kita tahunya 4. Tapi kenapa di sini 24? Pasti ada cara yang lain gitu ya. Kemudian ada juga tes matematika deret angka bersama cara menghitung kuadrat dan akar kuadrat gitu ya. Kemudian untuk hanya untuk yang jenius, jika 8 sama dengan 6, 7 42, 6 30, 5 itu 20, maka 3 itu berapa? Ini pokoknya berkaitan dengan angka-angka gitu ya. Ada juga berkaitan dengan soal cerita nih. Sebuah botol tutupnya berberat 110 gram, kemudian berat botol 100 gram lebih berat dari tutupnya. Berapa berat tutupnya? Nah, ini kan butuh penalaran ya. Jadi nanti ada soalnya seperti pilihan ganda seperti itu, nanti soalnya seperti ini. Jadi butuh logika numerik ini namanya ya. Nah, ini juga logika numerik bisa masuk ke tes yang seperti ini ya, untuk mencari nilai X itu berapa gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga penalaran logika aritmatika. Nah, bentuk dari tes ini adalah terdiri dari beberapa deretan angka. Pengukuran yang dilakukan dalam tes ini yaitu kemampuan Anda dalam menganalisis atau memahami pola tertentu dalam wujud angka. Setelah itu Anda harus memprediksi beberapa hal lainnya berdasarkan pola yang telah ditentukan tersebut. Ya, contohnya itu seperti ini. Ini mungkin sudah pernah dialami lah ya. Maksudnya udah pernah dicoba ya, bagaimana untuk urutan ini 100 jadi 90 kemudian 80 gitu kan. Ini tinggal tambah-tambahin aja atau dikurang-kurang atau dikalikan gitu ya. Nih semua contohnya seperti ini namanya penalaran logika aritmatika. Kemudian lanjut ya. Ada juga psikologi analog verbal test. Bentuk dari tes ini adalah terdiri dari soal yang isinya bentuknya sinonim, antonim ataupun analog suatu kata. Jika Anda ingin sukses melewati tes ini, Anda harus melatih konsentrasi Anda dari sekarang. Karena pada tahapan ini memerlukan konsentrasi yang ekstra untuk menyelesaikannya ya. Contohnya itu seperti ini. Ada haus, minum, kemudian terang, berarti apa gitu ya. Mahkota raja, mahkota berkaitan dengan raja. Kemudian helm berarti berkaitan dengan siapa, seperti itu.
Jadi ini soalnya lebih banyak ke verbal ya. Jadi ada sinonim, ada antonim seperti itu. Ini juga sudah sering kita alami ya. Kemudian ada juga tes menggambar pohon. Nah ini teman-teman yang belum pernah tes untuk menggambar pohon. Jadi di sini ada tes menggambar pohon. Dalam tes ini Anda diharuskan untuk menggambar pohon dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan cara yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi tes ini yaitu ketika Anda ditugaskan untuk menggambar pohon, ada baiknya jika Anda menggambar pohon nangka. Karena tanaman ini berjenis dikotil atau berkeping dua ya. Jadi kalau dikotil itu adalah tanaman yang berkambium, yang berkeping dua gitu ya, memiliki akar tunggang gitu kan. Dan juga ada buah yang berbiji juga ya, bijinya itu berkeping dua. Jika Anda memang tidak memiliki kemampuan menggambar, namun Anda harus berusaha menggambar sedetail mungkin ya. Ini kok namun ya, bahasanya salah ini. Ya, di sini bukan namun harusnya. Jadi untuk hasil yang lebih maksimal lagi, mungkin Anda bisa memfoto pohon tersebut. Setelah itu dipelajari karakter jenis pohonnya yang nantinya akan Anda gambar ya. Seperti itu. Contoh psikotes menggambar pohon. Jadi kalau Anda menggambar di sini tuh harus detail. Jadi pohonnya berkambium. Pohon berkambium itu pohon yang memiliki batang keras ya. Yang bisa, kalau kita gampangnya adalah rumah. Kalau misalnya kita bangun pakai pohon cabai, kan nggak mungkin. Pastinya akan dibangun dengan pohon jati, pohon mahoni gitu ya. Jadi pohon yang keras-keras. Itu namanya pohon yang berkambium. Kemudian Anda juga harus menggambar sedetail mungkin. Entah itu batangnya, entah itu daunnya, entah itu buahnya, itu harus detail ya. Jadi itu kalau misalnya gambarnya dengan detail itu berarti nilainya lebih banyak ya. Nah, ini ada beberapa macam contoh gambarnya, nanti pastinya di sini akan dinilai masing-masing ya. Ini ada langsung berbunga, kemudian ini ada pohon, ada buah, ada juga daunnya. Kemudian ini cuma daunnya aja, nggak ada buahnya. Ini juga nilainya nanti akan masing-masing ya. Ini pohon, kemudian cuma bunga saja, ya kan? Begitu ya. Kemudian ada juga tes Edwards Personal Preference Schedule atau EPPS. Ya, jadi dalam tes ini berbentuk dari beberapa pilihan jawaban yang paling mencerminkan diri Anda. Untuk menghadapi tes ini, Anda ada baiknya jika Anda menjawab setiap pertanyaan dengan jujur tanpa adanya kebohongan yang disesuaikan dengan kondisi Anda. Nah, ini contoh IPPS. Ini nanti sebenarnya hampir sama seperti tes PAPI ya, namanya PAPI test kostik namanya. Ya, jadi nanti di sini ada dua soal antara A dan B. Anda hanya memilih A atau B ya. Ketika jawaban Anda itu konsisten ya, maka nilainya akan lebih bagus seperti ini. Nah, misal ya contohnya A B B A A. Berarti ini adalah nilainya tidak naik turun, jadi konsisten terus seperti ini lurus ya. Ini berarti nilainya lebih bagus. Nanti Anda biasanya di soal ini itu diulang-ulang pertanyaannya, contohnya seperti ini. Nah, ini ada PAPI Caustic Test, ini hampir sama seperti IPPS ini ya. Jadi tes ini yakni menunjukkan jati diri. Pokoknya antara PAPI dengan dengan IPPS itu hampir sama. Karena di jawaban antara IPPS dengan PAPI hanya A dan B ya. Dan ini yang sering keluar kita pakai, yang biasanya sering dipakai oleh perusahaan ataupun universitas ketika dosen-dosen mendaftar juga pakainya adalah IPPS. Ditambah dengan penalaran logika kemudian verbal test dan juga numerik ya tentunya. Nah, ini jadi PAPI Caustic Test itu adalah terdiri atas 225 soal ya, antara A dan B itu jadi satu ya. Yang di dalam masing-masing soal hanya terdapat dua pilihan antara A dan B. Jadi PAPI Caustic dengan IPPS itu sama. Pilihan yang kamu pilih biasanya menunjukkan atau sesuai dengan kepribadian kamu. Perlu diingat, semua soal harus kamu jawab walaupun di antara pilihan itu tidak menunjukkan jati diri kamu yang sebenarnya. Karena dalam tes ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, melainkan setiap jawaban akan menunjukkan kepribadian kamu yang sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini. Oh ya, ini adalah lembar pemilihan PAPI ya. Kalau tadi untuk yang IPPS itu adalah gambarnya adalah samping kiri samping kanannya itu berbeda-beda untuk cara penilaiannya. Tapi kalau untuk PAPI ini lurusnya adalah dalam satu kotak bentuknya persegi seperti ini ya.
Nah, ini contohnya soal PAPI ataupun IPPS tuh hampir sama seperti ini. Antara A dan B. Misal yang A, saya seorang pekerja giat, saya bukan pekerja murung. Nah, jawabannya yang mana nih antara A dan B? Padahal misal ambil saja kalau misalnya kita bener-bener yang giat, ya kan? Ya pilih yang paling bagus ataupun yang positif aja, ya. Yang A, oke, A. Kemudian yang nomor 2, saya suka bekerja lebih baik daripada orang lain. Atau yang B, saya melakukan pekerjaan hingga tuntas. Lebih baik yang mana menurut Anda, gitu ya. Misal Anda B, yaudah B. Nanti ketika ada di soal misal 20, kok soalnya sama, pilih jawaban yang sama dengan jawaban yang nomor 2 itu, ya. Jadi jawaban yang di sini adalah dipilih kekonsistenan Anda gitu. Jadi jangan misal di sini nomor 2 sama-sama nomornya 20, di nomor 2 Anda jawab A, di nomor 20 Anda jawab B. Itu pastinya akan akan mengubah poin ya di situ. Oke, lanjut ya. Kraepelin atau Pauli test ya. Tes yang satu ini terdiri dari gugusan angka yang tersusun membujur atau dari atas ke bawah dalam bentuk lajur ya. Biasanya kamu akan diminta untuk menambahkan atau menjumlahkan dua angka dengan waktu yang telah ditentukan untuk setiap kolomnya. Tes ini memiliki fungsi untuk menilai tingkat ketahanan, konsistensi, ketelitian, sikap terhadap tekanan, penyesuaian diri dan juga kecepatan mengerjakan pekerjaan. Nah, contohnya seperti ini ya, ada tes Pauli, pengerjaannya ada yang minta, nanti tergantung instrukturnya ya, nanti mintanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Nah, nanti ini setiap ada waktunya, misal dalam waktu beberapa detik gitu ya, Anda diminta untuk menjumlahkan ini. Ketika ada instruktur itu bilang stop, berarti harus pindah ke tabel yang kedua, ke kolom yang kedua. Kemudian nanti bilang stop lagi, berarti nanti ke kolom yang ketiga. Nah, nanti dari situ, nanti yang di situ adalah yang dinilai adalah angka terakhir yang dijawab oleh Anda ya. Jadi nanti kalau itu akan membentuk grafik. Nah, grafiknya bagaimana? Kalau misalnya hasilnya nanti grafiknya datar ya, menunjukkan Anda dapat bekerja dengan stabil atau tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Jika hasil Anda menunjukkan grafik naik, ini menunjukkan pribadi Anda akan memperlihatkan peningkatan atau dapat berprestasi dalam bekerja. Jika grafik Anda menurun, ini menunjukkan bahwa Anda di dalam bekerja akan menunjukkan penurunan atau kurang prestasi, mudah lelah, mudah bosan, dan mudah jenuh. Jika grafik Anda dihasilkan seimbang, ini menunjukkan bahwa Anda tidak stabil dalam bekerja, gitu ya. Jadi nanti bisa lihat Anda untuk contoh-contoh dan juga untuk kisi-kisinya atau cara pengerjaannya nanti ya terpisah ya, karena ini hanya menyampaikan bentuk-bentuk ataupun macam-macam tentang tes psikotes ya. Nah, kemudian ada juga Army Alpha Intelligence Test. Nah, ini biasanya digunakan untuk para tentara dan juga polisi yang berkaitan dengan militer ya. Karena di tes ini itu terdiri dari 12 soal yang isinya itu isinya itu kombinasi antara deretan angka serta deretan bentuk. Untuk mengatasi soal ini, Anda diharuskan memiliki konsentrasi yang cukup kuat terhadap kata-kata yang diucapkan narator. Ya, jadi karena narator tidak akan mengulang pertanyaannya setelah dilontarkan. Ya, setelah itu Anda juga harus bersabar serta jangan terburu-buru dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, ini soalnya seperti ini, tes Army Alpha Intelligence ya. Yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan daya tangkap Anda dalam menerima dan melaksanakan instruksi dengan cepat. Ya, cepat dan tepat karena ini berkaitan dengan militer. Meski terlihat cukup mudah, faktanya banyak peserta yang gagal pada tes yang satu ini. Karena bentuk kalimat perintah yang digunakan merupakan kalimat majemuk bertingkat. Serta soal kadang terkait dengan soal sebelum dan setelahnya, ingat itu ya, yang membuat orang berpikir lebih lama untuk memahaminya. Padahal waktu yang diberikan itu cukup singkat, itu sekitar 5-10 detik saja. Wow, singkat sekali ya. Oke, lanjut ya. Ada juga warteg test. Nah, warteg test ini adalah di dalam tes ini kamu akan menemukan 8 kotak dengan pola yang berbeda. Biasanya kotak-kotak tersebut mengandung pola titik, kemudian garis lurus berjejeran, ada juga garis tegak lurus, garis melengkung, 2 garis tidak beraturan, kotak hitam kecil,
garis melengkung, jajaran titik yang melingkar, dan juga masih banyak lainnya. Jadi nanti tergantung nih soalnya apa. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti ada cuma garis saja, ada cuma titik aja. Nanti Anda diminta untuk meneruskan gambar tersebut menjadi bentuk apa. Tes ini terdiri dari 8 kotak yang masing-masing memiliki isi bentuk-bentuk tertentu. Pada tes ini Anda akan diminta untuk menggambarkan, kemudian menuliskan urutan dari gambar yang memang telah Anda buat. Jadi nanti dituliskan saya mengerjakan dari nomor berapa gitu ya. Di nomor ini atasnya nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Nomor 3. Jadi kalau misalnya orang yang mengerjakannya urut biasanya itu nilainya malah buruk, kurang kreatif kalau dilihat itu. Agar Anda mudah melalui tes ini, Anda baiknya jika Anda menggambar dengan membuat kombinasi antara nomor yang sesuai serta nomor yang diacak tuh. Misalnya 1 2 3 4 lalu 8 7 6 5. Nah, 8 7 6 5. Jadi 1 2 3 4 kemudian ke sini 8 7 6 5 ya. Itu urutannya seperti itu, bukan 1 2 3 4 kemudian 4 5 6 7 8 gitu, bukan. Tuh nilainya lebih jika Anda melakukan hal tersebut, maka pihak HRD akan memandang Anda sebagai orang kreatif. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya. Oh, ada satu lagi, draw a man test. Jadi kita di sini adalah Anda diharuskan untuk menggambar seseorang, ya. Dia menggambar seseorang. Setelah itu Anda juga harus mendeskripsikan usia dari seseorang yang Anda gambar, kemudian jenis kelamin dan juga aktivitas orang tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada orang yang membuat tas gitu kan, memakai baju yang rapi. Di sini ada keterangan siapa namanya, usia berapa, pekerjaan atau aktivitasnya apa, hobinya apa, kegiatan dilakukan apa, kemudian sifat positifnya apa, 3 sifat negatif apa, kemudian cita-citanya apa gitu ya. Usia yang digambar harus lebih tua daripada usia yang menggambar. Nah, itu ya. Dan jika Anda ingin lulus dari tes ini dengan hasil yang memuaskan, Anda baiknya jika Anda menggambar orang tersebut seutuh mungkin. Berarti kelihatan semua, ada muka, ada tangan, ada kaki gitu ya. Dan juga Anda juga harus menggambar orang tersebut seakan-akan dia sedang melakukan aktivitas. Contohnya seorang dokter yang sedang memakai pakaian dinasnya. Kemudian seorang tani yang sedang membuat cangkul gitu ya. Itu nilainya lebih tinggi. Gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu untuk kali ini tentang tes psikotes ya. Karena mungkin buat teman-teman yang mendaftar CPNS ini terutama pasti ada yang melalui tahap wawancara. Nah, wawancara itu sebelum wawancara pastinya dia akan mengikuti psikotes terlebih dahulu. Oleh karena itu saya menyediakan macam-macam psikotes untuk memberikan gambaran ya. Memberikan gambaran supaya nanti punya gambaran bagaimana sih psikotes itu, seperti itu. Baik teman-teman semua, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa nih untuk klik untuk share ya, dan juga like ya, supaya nanti bisa lebih tambah semangat saya membuat videonya. Dan juga kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman kalian. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk video kali ini. Ketemu di part selanjutnya ya. Assalamualaikum.